Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas tentang distribusi. Secara sederhana, distribusi dapat diartikan sebagai kegiatan menyampaikan barang atau jasa dari produsen ke tangan konsumen. Pelaku kegiatan distribusi disebut dengan distributor. Tugas utama kegiatan distribusi adalah menyampaikan barang-barang dari produsen hingga sampai ke tangan konsumen. Nah, dalam arti luas, distribusi ini dapat diartikan sebagai pembelian, pemilahan dan pengelompokan barang, pembungkusan dan pengepakan, penggudangan, pengangkatan dan pengangkutan. Pembelian merupakan kegiatan membeli barang dari produsen. Pemilahan dan pengelompokan barang merupakan kegiatan memilah dan mengelompokkan barang yang dibeli sesuai bentuk, ukuran, dan mutu barang. Pembungkusan dan pengepakan merupakan kegiatan membungkus dan mengepak barang yang sudah dipilih dan dikelompokkan. Nah, tujuan dari kegiatan pembungkusan dan pengepakan ini adalah agar barang yang dihasilkan tidak cepat rusak, mudah diangkut, dan menarik perhatian konsumen untuk membeli barang tersebut. Lalu ada penggudangan. Penggudangan merupakan kegiatan menyimpan sementara di dalam gedung. Barang yang dibeli tetapi belum bisa langsung dijual akan disimpan terlebih dahulu di gudang dan disebut penggudangan. Lalu ada pengangkatan dan pengangkutan. Pengangkatan dan pengangkutan merupakan kegiatan memindahkan barang dari lokasi pembelian ke gudang, kemudian dari gudang ke pabrik, ke toko, atau ke lokasi konsumen. Selanjutnya, ada pihak-pihak dalam distribusi. Nah, dalam mendistribusikan sebuah barang, pasti kita membutuhkan pihak lain untuk memperlancar kegiatan distribusi tersebut. Nah, di sini ada pihak-pihak yang berupa lembaga, orang, atau badan yang terlibat dalam kegiatan distribusi. Nah, pihak-pihak tersebut adalah agen, makelar, komisioner, importir, eksportir, pedagang besar atau grosiran, serta pedagang eceran. Agen merupakan perantara yang melakukan pembelian dan penjualan dengan perjanjian. Nah, yang membuat perjanjian tersebut ketika pembeli disebut agen penjualan dan ketika penjual disebut agen penjualan. Selanjutnya ada makelar. Makelar juga merupakan perantara yang menjual dan membeli barang atas nama orang lain. Nah, makelar di sini mempertemukan penjual dengan pembeli untuk melaksanakan transaksi jual beli. Nanti makelar ini akan mendapatkan imbalan atau disebut kuitasi atas jasanya tersebut. Lalu ada komisioner yang merupakan perantara juga, akan tetapi ini tidak seperti makelar yang menguasai atau memiliki barang. Komisioner ini selain mempertemukan penjual dan pembeli, namun bisa juga membeli atau menjual barang atas nama sendiri. Imbalan komisioner ini disebut dengan komisi. Selanjutnya ada importir. Importir merupakan badan atau perusahaan yang membeli barang dari luar negeri untuk dijual di dalam negeri. Kalau eksportir adalah kebalikan dari importir. Eksportir ini yang menjual barang-barang yang dihasilkan oleh produsen dalam negeri untuk dijual ke luar negeri. Selanjutnya ada pedagang besar. Nah, pedagang besar di sini adalah pedagang yang membeli dan menjual barang dalam jumlah besar atau biasa kita sebut grosir ya. Nah, umumnya pedagang besar ini kan tidak menjual langsung kepada konsumen, tetapi menjual kembali melalui pedagang eceran. Maka di sini yang terakhir ada pedagang eceran adalah pedagang yang membeli barang dari produsen atau pedagang besar untuk kemudian dijual kepada konsumen. Selanjutnya, dalam distribusi tentu saja ada faktor-faktor yang memengaruhi kegiatan distribusi. Yang pertama ada produk. Nah, produk di sini misalnya ketika kita akan mendistribusikan suatu barang, akan mempertimbangkan terlebih dahulu objek fisik yang dihasilkan oleh suatu perusahaan tersebut, baik itu berat atau bentuk ataupun nilai dari barangnya. Selanjutnya ada pasar. Pasar di sini dapat berupa pola pembelian konsumen, misalnya apakah konsumen tersebut untuk anak-anak, orang tua, remaja, perempuan, laki-laki, dan lain sebagainya, termasuk dengan letak geografis dari pasar tersebut.
Selanjutnya ada produsen. Nah, produsen ini dipertimbangkan dari segi pendanaannya, lalu pengalaman dan kemampuan dalam distribusi, pengawasan saluran, dan pelayanan yang diberikan. Jadi, tentu saja gitu ya, produsen ini akan mempengaruhi distribusi karena ini sangat berkaitan dengan proses pendistribusian barangnya, apakah nyaman atau tidak berhubungan dengan produsen tersebut. Selanjutnya ada perantara. Nah, perantara juga perlu dipertimbangkan dalam melakukan kegiatan distribusi karena di sini juga perantara bisa berpengaruh ya. Kita harus memperhatikan pelayanannya, keuangan, sikap, kebijaksanaan, volume penjualan, serta ongkos penyaluran barangnya agar kegiatan distribusi kita dapat lancar. Selanjutnya ada mata rantai distribusi. Mata rantai distribusi ini terbagi menjadi 5. Yang pertama ada mata rantai sangat panjang, yang kedua mata rantai panjang, yang ketiga mata rantai saluran distribusi agak pendek, yang keempat mata rantai saluran distribusi pendek, dan yang kelima mata rantai saluran distribusi sangat pendek atau langsung. Nah, selanjutnya agar kita lebih memahami perbedaan antara mata rantai saluran distribusi yang telah disebutkan tadi, ada gambar yang akan menjelaskan lebih mudah untuk dapat memahaminya. Yang pertama di sini terdapat gambar mata rantai saluran distribusi sangat pendek atau langsung, di mana di sini tidak ada distributor lain. Produk akan langsung disampaikan dari produsen menuju konsumen akhir. Lalu di sini ada mata rantai saluran distribusi pendek. Di sini dikatakan pendek karena distributor yang ada di sini hanyalah pengecer. Selanjutnya ada mata rantai saluran distribusi agak pendek. Di sini ada tahapan-tahapan distribusi. Yang pertama ada dari produsen menuju pedagang besar, lalu disalurkan kepada pengecer, dan pada akhirnya sampai kepada konsumen akhir. Lalu ada mata rantai saluran distribusi yang panjang. Nah, di sini bisa kita lihat ya bahwa untuk mata rantai saluran distribusi panjang ada pertambahan yaitu berupa agen. Untuk mata rantai saluran distribusi panjang, produk dari produsen akan disampaikan terlebih dahulu kepada agen, lalu agen akan mendistribusikannya kembali kepada pengecer dan akan sampai kepada tangan konsumen akhir. Lalu ada mata rantai saluran distribusi sangat panjang. Di sini ada beberapa urutan yang sangat terperinci, mulai dari produsen yang mengirimkan atau mendistribusikan barangnya kepada agen, lalu agen mendistribusikannya kepada pedagang besar, lalu pedagang besar mendistribusikannya kepada pengecer, hingga pada akhirnya akan sampai kepada tangan konsumen. Nah, semuanya demikian penjelasan mengenai distribusi. Terima kasih telah menyimak videonya.